Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, Victorious Family Bogor. Senang sekali bisa bersama-sama dan sekarang sudah akhir bulan September. Tema yang diberikan oleh gereja bulan ini adalah keuangan yang sehat. Sebelum kita mendengar lebih lagi, mari kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau berikan kepada setiap pribadi lepas pribadi, keluarga kami, tuntunan, pimpinan, perlindungan yang datang daripadamu. Tuhan, terima kasih. Kami tahu hidup kami adalah anugerah daripadamu, dan biarlah hari lepas hari, minggu lepas minggu, kami boleh lebih lagi menjadi seperti Engkau. Biarlah juga hari ini kami membuka hati menerima taburan firman yang menjadi benih yang bertumbuh dengan sehat, dan sehingga melalui kehidupan kami boleh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Urapi setiap kami ya Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu yang penuh kuasa, dan biarlah setiap kami boleh mengalami jamahan transformasi daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi, hari ini tema yang diberikan adalah mengenai keuangan. Selama 1 bulan kita berbicara sudah mengenai keuangan yang sehat. Tetapi hari ini khususnya kita akan berbicara bagaimana sih membawa persembahan dan perpuluhan. Saudara yang dikasihi, tahukah bahwa setiap kita, anak-anak Tuhan, telah menerima urapan untuk mengatur, untuk memanage keuangan, mengatur harta yang Tuhan titipkan dengan baik. Mari kita lihat firman Tuhan Kejadian 1 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan, Allah menjadikan segala binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Saudara, stop sampai di sini. Ada berkat Tuhan atas laki-laki dan perempuan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Stop saudara. Ini berbicara juga tentang kerajaan Allah, tentang multiplikasi dalam ciptaan yang Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan Allah, rupa kita, rupa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian ayat firman mengatakan, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, Tuhan memberi pengurapan kepada setiap kita untuk memanage apa yang Tuhan sudah sediakan dengan baik, dengan bijak. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah anugerah. Apa yang Tuhan titipkan adalah anugerah untuk dilakukan, untuk di-maintain, untuk di-manage, untuk dimultiplikasikan dengan baik dan bijak. Semua untuk membawa kemuliaan kepada Dia. Karena Roma 11 ayat 36, firman Tuhan mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita
sepenuhnya dari Tuhan. Nafas hidup saudara dan saya itu dari Tuhan. Dan apa hubungannya, saudara, hidup kita dengan persembahan? Mari kita lihat, ya, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, stop sampai di situ. Demi kemurahan Allah, berarti Allah yang bermurah hati menebus hidup kita dari dosa-dosa, dari upah dosa, yaitu kematian, supaya kita, anak-anaknya, murid-muridnya, menerima kekekalan. Kemudian firman Tuhan mengatakan, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam membawa persembahan, kita perlu 2 poin yang saya akan bagikan. Mempunyai pandangan yang benar dan melakukan dengan hati yang tulus. Yang pertama, mempunyai pandangan yang benar. Seringkali kita berpikir, mana cukup sih memberi persembahan kepada Tuhan? Sekarang saja saya masih kekurangan. Tetapi saudara, tetaplah setia kepada firman Tuhan. Karena pada waktunya Tuhanlah yang memberkati. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan, saudara. Dan kita sebagai orang beriman, kita harus menghidupi firman dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi dengan kata lain, saudara, kita perlu memprioritaskan Tuhan. Mari kita lihat bagaimana kita perlu memprioritaskan Tuhan. Karena seringkali kekhawatiran, ketakutan menghadapi masalah, pergumulan itu membuat kita buta, membuat kita lupa untuk melihat atau memprioritaskan Tuhan. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 31. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apalah yang akan kami makan? Apalah yang kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Mari kita katakan bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tahu banyak sekali kesaksian-kesaksian yang terjadi di masa COVID. Banyak orang kehilangan pekerjaan, di PHK, gajinya dipotong, hari-hari kerjanya juga semakin sedikit. Banyak sekali, saudara. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, saudara. Kesaksian ini disampaikan oleh seorang istri, di mana suaminya di PHK, dia punya anak-anak, dia seorang istri yang takut Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang melayani Tuhan. Dia nggak biasa bekerja, bukan orang dagang, bukan orang marketplace, saudara. Istri yang sederhana di rumah, ya, mengurusi pekerjaan rumah, melayani anak-anaknya, suaminya. Tetapi waktu income-nya tiba-tiba tidak ada. Pastinya bingung, pastinya khawatir. Saya percaya banyak di antara kita juga mengalami itu. Seperti istri ini, dia bingung, khawatir, bahkan takut, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia tetap mengucap syukur. Dia percaya bahwa di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan beri hikmat. Dia berdoa, minta tuntunan Tuhan. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan,
Roh Kudus itu luar biasa ya, roh penolong, saudara. Tiba-tiba dia teringat akan keluarganya di daerah yang punya perkebunan jeruk. Lalu wanita ini kontak keluarganya, dan Roh Kudus memberi hikmat untuk bekerja sama. Jadi dia minta dikirimin jeruk-jeruk, dan dia mulai promosikan melalui teman-teman. Dari teman-teman, saudara, bertambah-tambah sampai dia itu harus kirim satu truk ya jeruk-jeruk ke Jakarta. Dia mempromosikan buah yang meningkatkan imun. Saudara yang dikasihi, kerajinannya, usahanya, doa-doanya mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Dan bukan saja dia menjadi penolong bagi keluarga dan banyak orang, banyak yang bekerja sama dia. Saudara yang dikasih, dia menyaksikan kebesaran Tuhan dalam pekerjaannya. Dan dia juga memberkati ladang pelayanan untuk menuai lebih banyak jiwa-jiwa. Saudara yang dikasihi, waktu kita memprioritaskan Tuhan, mencari Tuhan, mencari kebenarannya, berjalan di dalam kebenarannya, maka Tuhan terus akan memberi hikmat, kekuatan, arahan, pengurapan untuk kita dapat melakukan apa yang kita lakukan sehingga berkenan bagi Tuhan, menjadi saluran berkat buat banyak orang. Saudara yang dikasih, poin yang kedua, yang pertama mempunyai pandangan yang benar, yang kedua dalam membawa persembahan kita perlu melakukan dengan hati yang tulus. Tahukah saudara, kalau Tuhan itu, Tuhan kita yang maha besar, yang menciptakan segalanya, dia tidak perlu uang saudara dan saya. Dia yang mempunyai bumi dan segala isinya, dan dunia yang serta di dalamnya. Itu ciptaannya dia miliknya, Tuhan yang memilikinya itu. Semua milik Tuhan. Tapi Tuhan mengajar setiap kita untuk membawa persembahan yang berkenan, supaya itu bisa memperbesar kerajaannya. Kalau saudara dan saya saat ini kita bisa datang ke gereja, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita ada di gedung yang baik, seperti di Bogor atau dimanapun saudara berada, bergereja di dalam komunitas bersama-sama, komunitas yang orang iman percaya, yang takut Tuhan. Saudara, semua alat-alat yang tadi dipakai untuk praise and worship, semuanya itu butuh biaya, sewa gedung, dan banyak hal saudara, membayar full timer ya dan sebagainya. Saudara, dan menginjil gereja ini sudah memberi lebih dari 30 kendaraan ke desa-desa di mana kota-kota kecil yang membutuhkan kendaraan untuk menuai jiwa-jiwa, dikirim melalui BPH, saudara. Jadi apa yang saudara tabur itu untuk dipakai untuk memperbesar kerajaan Allah. Tapi biarlah kita melakukannya dengan hati yang tulus, saudara. Untuk apa? Untuk supaya kita juga mengalami Tuhan, untuk mengalami berkat-berkatnya. Perhatikan saudara, berkat Tuhan bukan melulu berbicara tentang materi. Tapi waktu keluarga saudara rukun, sehat, walaupun ada pergumulan, tetapi saudara ada damai sejahtera, kehidupan kita bisa dipakai menjadi saluran berkat. Kita mempunyai anak-anak yang baik. Itu semua berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara boleh lihat kiri kanan. Berikan senyuman kepada saudara-saudara kita yang duduk di sebelah kiri dan kanan. Lihat saudara, kita mendapat saudara-saudara seiman yang mengasihi, yang peduli. Bukankah ini suatu berkat yang luar biasa? Mari kita lihat bagaimana Tuhan mengajar mengenai persembahan seorang janda miskin. Kita lihat di Markus 12 ayat 41
sampai 43. Saya bacakan firman Tuhan ini. Mari kita dengarkan dan biarlah Roh Kudus terus mewahyukan setiap firman yang disampaikan. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya. Saudara dan saya adalah murid-murid Kristus juga. Dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Saudara, lucu ya, aneh ya, 2 peser kok bisa lebih banyak daripada jumlah besar yang diberikan oleh orang kaya. Ayat ke-44 dikatakan, "Sebab mereka memberi dalam kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Janda miskin membawa persembahan yang mungkin sedikit di mata manusia, tetapi karena ketulusan hatinya di mata Tuhan menjadi persembahan yang berkenan. Waktu kita membawa persembahan, berilah dengan tulus sehingga berkenan kepada Bapa di sorga. Ulangan 15 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu." Amin. Katakan amin. Amin, saudara. Haleluya. Tapi bagaimana dengan perpuluhan? Sama, saudara. Kita perlu mempunyai pandangan yang benar dan melakukan dengan hati yang tulus. Mari kita lihat di Maleakhi 3, ayat yang ke-8, saudara. "Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau?" Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Ayat ke-10, saudara. Lihat, saudara, bagaimana firman Tuhan mengatakan mengapa manusia menipu Allah. Saya membaca ini berkali-kali. Saya bingung kenapa manusia menipu Allah. Dan dikatakan dengan persepuluhan dan persembahan khusus. Dan apa yang saya dapatkan, saudara? Manusia menipu Allah karena manusia suka lupa. Kalau hidup kita ini adalah anugerah. Berkat kita itu semua datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan selalu mau memberkati anak-anaknya. Always, always, always. Tapi seringkali kita sendiri yang suka menahan berkat Tuhan. Kenapa? Lihat, saudara, firman Tuhan itu luar biasa sekali. Firman Tuhan mengajar kita. Ayat yang ke-10, Maleakhi 3 ayat 10. "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan." Stop sampai di situ. Membawa, bawalah, membawa. Berarti membawa itu bukan milik kita, saudara. Kita bawa yang miliknya Tuhan. Memberi itu beda. Contohnya ya, saudara, saya punya uang 1 juta. Saya beri kepada saudara 100.000. Itu milik saya yang saya beri kepada saudara. Kalau persepuluhan itu membawa,
membawa yang milik Tuhan ke rumah Tuhan. Jadi, jangan kita berpikir kita sedang memberi persepuluhan. Karena kita tidak membawa apa yang kita miliki. Kita sedang membawa apa yang miliknya Tuhan. Kalau kita berpikir, oh saya memberi persepuluhan, rasanya akan berat, saudara. Persepuluhan ini firman Tuhan katakan bawa. Berarti membawa yang sudah miliknya Tuhan. Dan biarlah kita mengelola yang Tuhan titipkan dengan baik dan bijak. Membawa, kemudian firman Tuhan dikatakan begini, membawa seluruh persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara, firman Tuhan ini luar biasa ya. Biasanya Tuhan yang menguji kita. Tuhan yang menguji hati kita, motivasi kita, action kita. Tapi di sini firman Tuhan katakan, ujilah aku. Wow! Dan ayat yang 11 dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Pertanyaannya, apa yang menjadi belalang pelahap dalam hidup saudara? Tema bulanan ini, saudara, untuk mengelola keuangan dengan sehat dan mengingatkan kita untuk datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, membawa persembahan, membawa perpuluhan ke rumah Tuhan dengan memiliki pandangan yang benar. Apa maksudnya? Kita mengerti hidup kita itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Dialah kemuliaan. Dan lakukan dengan hati yang tulus. Hari ini firman Tuhan ini tidak mudah untuk didengar. Tetapi saya berdoa, biarlah Roh Kudus terus mewahyukan kepada setiap kita. Sehingga apa yang kita bawa kepada Tuhan bukan karena karena ketakutan atau karena saya rasanya harus. Tidak, saudara. Apa yang kita bawa kepada Tuhan adalah tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Tanda menunjukkan kita tahu Tuhan sangat mengasihi. Dia yang telah menebus hidup saudara dan saya dan menjanjikan tempat di kekekalan. Firman inilah yang memberi hikmat, yang menuntun setiap kita kepada keselamatan. 2 Timotius 3 ayat 16 sebagai penutup dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya berdoa agar setiap kita, saudara dan saya, semakin hari menjadi semakin lebih seperti Kristus, berjalan di dalam ketaatan sesuai dengan firman Tuhan, berdiri di atas kebenaran, dan setiap kita boleh memakai jubah kasih Allah menjadi inspirasi, menjadi suratan terbuka bagi banyak orang, sehingga mereka melihat Yesus, mengenal Yesus, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami telah menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada-Mu. Kami telah dipercayakan kehidupan.
Kami dipercayakan keluarga. Kami percaya keluarga kami rukun, penuh kasih. Kami percaya Tuhan kesehatan kami sangat baik. Kami percaya Tuhan apa yang Kau titipkan dalam hidup kami kelola dengan baik dan bijak. Sehingga semuanya membawa kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang menuntun, Engkau yang memberi hikmat, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai kehidupan kami dan keluarga kami, Tuhan Yesus. Dan dialah Tuhan setiap berkat-berkat yang Kau telah titipkan, baik secara rohani, jasmani, jiwani Tuhan. Kami boleh sungguh bawa dengan ucapan syukur. Kami boleh pegang erat-erat Tuhan, mengelola dengan baik, dengan bijak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beri hati kami, hati yang tulus, hati yang murah hati, hati yang penuh kasih Bapa, dan penuh dengan hikmat Allah. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam satu nama yang ajaib, sumber di atas segala sumber, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Shalom.